Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. We give you praise, Lord. We give you praise. Mari kita nyanyikan lagu ini. This is not performance, Lord. I pray it's worship. Empty word I can afford. Not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. With every voice, I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, for high, where it's all to lift you high. Whoa. We give you praise, oh Lord. No one perfection, just my soul attention. All I have is what I give. More than a song that lasts a moment, I live a life of honest worship. If I need to sing, that I sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, where it's all to lift you high. Oh, saya tahu teman-teman sendiri di rumah, jangan lupakan kanan kirimu. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Dengan segala hatimu, katakan 1, 2, 1, 2, 3, go! We give you praise, oh God. And I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, but it's all to lift you high. Oh, give him praise, give him praise. Oh, you be lifted up, oh God. Biar namamu yang ditinggikan, Tuhan. Ini kami, ini segalanya kami, Tuhan. Anak-anakmu, kamu persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Give you praise, oh God. Ya
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Lord, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib dan perkasa Engkau Tuhan. Kan kami nyatakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Lord, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Sebab kami percaya Tuhan, sungguh dalam hati kami yang terdalam, hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang kami inginkan Tuhan. Sebab di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera yang sejati Tuhan. Dibandingkan dengan segala entertainment, dibandingkan dengan segala hiburan di luar ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang sejati, yang memberikan sukacita yang sebenarnya. Kami percaya Tuhan. We give you praise Lord. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yes Lord, yes Lord. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Yes Lord, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Kami percaya hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami serahkan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh Yesusku, thank you Lord, thank you Lord. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan kami, terima kasih bahwa anugerah-Mu dan penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan sebagai seorang murid untuk hati yang terus belajar.
Hati yang terus ingin mengenal Engkau Tuhan kami lebih dan lebih lagi. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biar pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang teman-teman teen sekalian. Apa kabar? Kita masuk di bulan Desember teman-teman teen sekalian, di mana kita tahu bahwa di bulan Desember sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai tema Natal. Yang menarik begini teman-teman teensku sekalian. Natal itu sangat identik dengan yang namanya hadiah. Natal begitu identik dengan yang namanya sebuah kado. Tidak sedikit orang yang ketika di bulan Desember, di momen-momen Natal, orang banyak bertukaran kado, mengharapkan kado di hari Natal. Dan pertanyaannya begini, kalau seandainya Tuhan berkata bahwa, hai anakku, di Natal ini kira-kira kado apa yang kau inginkan dariku? Kalau misalnya teman-teman ditanya oleh pertanyaan itu, apa jawaban setiap pribadi kita? Kado Natal seperti apa yang kita rindukan? Kado Natal seperti apa yang kita inginkan? Kado Natal seperti apa yang kita harapkan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya? Saya mau beritahu teman-teman di Roma 8 ayat 32. Roma 8:32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya ulangi teman-temanku sekalian. Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dan hari ini saya beri judul tema apa yang menjadi kerinduan saya share dengan teman-teman adalah Allah memberikan semuanya. Teman-teman sekalian, dalam Natal ini sadar tidak sadar bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kado yang terindah. Sadar atau tidak sadar bahwa di momen Natal ini semestinya kita merenungkan bahwa sebenarnya Allah telah memberikan kado yang begitu berharga. Kado yang begitu tak ternilai. Kado yang dikatakan bahwa adalah kado yang terbesar dan tak tertandingnya itu apa? Di Roma 8 dikatakan bahwa ia tidak menyayangkan, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi ia menyerahkan bagi kita semua. Artinya apa? Allah telah memberikan semuanya kepada Anda dan saya. Yaitu apa? Kado yang terindah, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bagi Anda dan saya. Kabar gembira teman-temanku sekalian, bahwa Allah memberikan semuanya. Allah memberikan yang terbaik. Allah memberikan yang orang lain tidak bisa berikan. Allah telah memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Teman-temanku sekalian. Yang menjadi pertanyaannya, ketika Allah sudah memberikan yang terbaik, ketika Allah memberikan yang begitu berharga, apa yang menjadi responmu? Apa yang menjadi respon Anda dan saya ketika kita sudah menerima kado yang terbesar? Apa yang menjadi respon Anda dan saya anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi hidup Anda dan saya? Apa responmu? Waktu 24-25 Desember di malam Natal, belum Natal pun kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang bisa kita berikan kado terindah bagi keluarga kita.
Waktu kita mempersiapkan kado, tukar kado, kita mempersiapkan sedemikian rupa untuk orang yang kita kasihi. Ketika kita sudah memberikan kado tersebut, kita sudah memberikan hadiah tersebut, menjadi pertanyaannya apa respon orang yang telah diberi? Nah, saya kembali bertanya kepada kita semua, apa respon kita teman-teman? Apa yang menjadi respon Anda ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal? Kenapa? Ayat yang sudah sering kita baca, ayat yang begitu familiar. Tapi di momen ini saya mau teman-teman kita mengingat kembali, kita merenungkan kembali. Sebenarnya ada kado yang sudah terindah yang kita telah terima. Apa respon kita teman-temanku sekalian? Yohanes 3:16. Saya rasa teman-teman di rumah sudah hafal. Enggak apa-apa, didengung-dengungkan biar itu menjadi pengingat bagi hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada Anda. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kado yang terbesar yang dikirimkan bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Dia boleh mati di atas kayu salib menggantikan dosa Anda dan saya. Teman-temanku sekalian. Tapi banyak kali yang menjadi respon kita ketika kita sudah diberikan kado yang terbesar. Banyak kali kita lupa diri. Bahkan mungkin kita sengaja melupakan apa yang Tuhan telah berikan. Karena banyak sekali orang-orang percaya ketika datang, ketika Kristus ada di muka bumi ini, hanya mengharapkan dan mencari tangannya Tuhan. Banyak kali orang hanya mencari kado, banyak kali orang hanya mencari presentnya, banyak kali orang hanya mencari hadiahnya. Ketika hadiah itu sudah diterima, ketika kado itu sudah terima dan kita sudah membukanya, maka banyak kali kita melupakannya. Banyak kali respon kita yang kita cari hanya tangan Tuhan. Yang kita cari bukan wajahnya Tuhan. Yang kita cari bukan hadiratnya Tuhan. Teman-temanku sekalian, oleh karena itu teman-teman, hari ini saya mau berbagi. Allah telah memberikan semuanya bagi Anda dan saya. Tapi respon kita bagaimana? Ayat 34 di Matius 6, ayat 34. Matius 6, ayat 34. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai hal kekhawatiran. Teman-temanku sekalian, tapi dikatakan di Roma 8 dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan semuanya kepada kita bersama-sama dengan Dia menyerahkan sehingga tidak ada satupun karunia yang Tuhan tidak berikan bagi Anda dan saya. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan bahwa tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya yang menjadi tema di Matius 6 ini bukan berbicara kekhawatiran. Tetapi, di ayat 30, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kata cari di sini sebenarnya memiliki arti ketika seseorang mencari itu sambil menikmati. Ketika seseorang mencari segala sesuatu itu dia menikmati sampai dia menemukan sesuatu. Semestinya respon kita sebagai anak Tuhan ketika kita sudah tahu bahwa ada kado terbesar yang Tuhan berikan. Respon kita maksudnya kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu dengan apa? Dikatakan bahwa mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan begitu menikmati sampai menemukan sesuatu. Pastinya teman-teman, teens, ketika kamu sedang mendekati seorang lawan jenismu. Kamu mencari
dengan begitu menikmati, bukan? Kita mencari dengan begitu menikmati dan dengan begitu sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu makanya ketika seseorang berkata bahwa mencari kerajaan Allah, ketika dia mencari kerajaan Allah itu sampai dia jenuh. Ketika dia ikut Tuhan dia menjadi jenuh. Ketika dia mengikut Tuhan menjadi bosan. Saya mau katakan sorry to say bahwa ketika kamu mencari kerajaan Allah, ketika kamu masuk hadiratnya itu kamu tidak menikmati dengan sungguh. Ketika kamu mendapatkan sebuah hadiah yang terbesar, semestinya kita menikmati dengan sungguh apa yang telah diberikan itu. Teman-temanku sekalian, carilah kerajaan Allah. Kerajaan di sini berbicara mengenai hadirat Tuhan. Kerajaan di sini berbicara mengenai apa? Wajahnya Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita komsel, ibadah, yang kita cari bukan pendeta kita. Kita bukan lagi menyenangkan pendeta kita, kokosel kita, cecesel kita, bukan. Tapi ketika kita mendatang mencari hadirat Tuhan, yang kita senangkan adalah Tuhan kita. Ada amin, teman-temanku sekalian. Maka dikatakan bahwa ketika kita menikmati persekutuan kita menikmati pembacaan firman kita menikmati pujian-pujian kita. Teman-temanku sekalian, ketika kamu merasakan bahwa hadiah yang Tuhan berikan yang terbaik bagi hidupmu, semestinya yang menjadi respon kita adalah bukan hanya kita mencari tangannya Tuhan. Semestinya respon kita bukan kita hanya mencari pertolongan dan pertolongannya Tuhan. Lebih dari itu teman-temanku sekalian, yang kita butuhkan bukan sekedar pertolongannya Tuhan. Tapi yang kita butuhkan apa? Hadiratnya Tuhan bersama dengan setiap pribadi kita, teman-temanku sekalian. Saya mau katakan teman-temanku, mencari kerajaan Allah itu tidak bisa dilakukan dengan spontan, dengan begitu cepat. Tapi begitu kita menikmati sambil menikmati dan sambil menikmati tiap harinya. Kita menikmati bagaimana hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Teman-temanku sekalian. Suatu ketika anak saya yang berulang tahun di bulan November kemarin, kita sebagai seorang papa, entah kenapa ketika waktu dia ke rumah saudaranya, dia melihat saudaranya ada sebuah mainan. Dia senang sekali, dia sambil bilang ke saya, "Pak, saya mau itu, Pak, saya mau itu." Sebagai seorang papa, ketika mendengar perkataan itu, hati saya langsung sedih. Dan saya langsung cari di beberapa sosial media untuk saya berikan hadiah yang persis. Dia bilang saya mau yang itu, yang naik motor, Pak, cewek yang naik motor, jenggo juga ya. Akhirnya saya keliling di pasar pagi untuk mencari hadiah ini dan gak ketemu. Waktu saya bawa pulang dengan mainan lain, dia bilang, "Pak, mau yang itu, mau yang itu." Dan teman-teman, untuk akhirnya saya minta saudara saya untuk memberikan seperti yang dia punya, anaknya itu. Ketika dia sudah mendapatkan sebuah hadiah yang dia inginkan, dia mainkan dengan begitu sukacita. Tapi yang menjadi aneh, selang 1 hari mainan itu sudah tidak dimainkan lagi. Mainan itu sudah terpasang di lemari baju di atas dia dan dia jadi pajangan. Semua mainan dia akhirnya di sana semua. Yang dimana dia katakan dia ingin sekali hadiah itu. Ketika sudah punya 1 hari itu dia dimainkan, dia pamer kepada saudara-saudaranya. Lihat ini, dia video call kepada si Olivia, kepada saudara-saudara yang lain. Dia menunjukkan
menunjukkan kadonya, dia menunjukkan hadiahnya. Tapi banyak kali teman-teman sadar nggak sadar, hari berganti terus. Akhirnya mainan itu ada di pojokan kamar, di atas lemari bajunya, tanpa dimainin lagi. Mungkin banyak kali gambaran ini menggambarkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan kita menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan begitu sayang sama saya, dia mati bagi saya. Hari itu kita merasa kita begitu menghargai kado ini. Bagaimana hari berikutnya? Bagaimana minggu berikutnya? Bagaimana bulan berikutnya? Bagaimana tahun berikutnya? Apakah seperti hadiah yang Tuhan berikan, dia mati di atas kayu salib itu gak berharga lagi bagi kita? Apakah itu menjadi berharga diingatkan kembali ketika momen Natal itu tiba? Maka dari itu teman-temanku sekalian, saya mau katakan bahwa yang kita cari itu adalah hadiratnya Tuhan. Bukan hanya berbicara mengenai kadonya, bukan berbicara mengenai pertolongan Tuhan ketika kita sedang mengalami sebuah permasalahan. Lebih dari itu teman-temanku sekalian. Seperti yang saya katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-temanku sekalian, saya berharap di momen Natal ini, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa ada kado yang telah kita terima 2000 tahun yang lalu. Itu sudah kita terima. Dan itu kado yang luar biasa yang tidak pernah diberikan orang lain. Tidak pernah diberikan dunia. Tidak pernah diberikan siapapun itu. Tapi sudah diterima Anda dan saya. Respon kita mestinya kita menghargai apa yang telah diberikan. Karena begitu mahal. Karena begitu berharga. Teman-temanku sekalian, saya berharap di momen Natal ini kita kembali merefresh, kembali merenungkan. Selama ini kita hanya meminta kado dan kado. Padahal kado yang terbesar Tuhan telah berikan. Bukan hanya kepintaran, kekuatan, kecerdasan. Tapi kado yang terbesar Tuhan telah berikan anaknya bagi Anda dan saya. Untuk menanggung dosa Anda dan saya. Dan teman-temanku sekalian, respon kita mestinya adalah terus mencari dan menikmati hadirat Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus berkati. Saya berharap apa yang menjadi sharing saya ini boleh memberkati teman-temanku sekalian di momen Natal ini. Boleh kita merenungkan bahwa Allah begitu baik bagi Anda dan saya. Respon kita adalah terus menikmati hadiratnya hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami yang baik untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau Allah yang mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan kami percaya Tuhan bahwa itu adalah kado yang terbesar yang pernah kami miliki sampai hari ini. Dan kami tahu Tuhan ajar kami untuk kami boleh merespon bagaimana kami mencintai hadirat-Mu. Bagi kami merespon bukan hanya kado, bukan hanya berbicara mengenai tangan-Mu saja Tuhan. Tapi lebih dari itu wajah-Mu yang kami terus butuhkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati teman-teman kami yang di rumah beribadah. Engkau yang pakai hidup mereka secara luar biasa menjadi dampak bagi dunia ini di tengah-tengah Natal ini. Sehingga kasih Tuhan juga memancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you.